Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilm, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga majlis kita pada kesempatan malam hari ini menjadi majlis tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, menebar sayap-sayap malaikatnya, dan menyebut-nyebut kita dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk lain di sisinya. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang haji wada dan kandungan khutbah beliau, yang mana setelah beliau kemudian menyampaikan khutbah di padang Arafah ketika manusia wukuf, beliau berwasiat kepada kita. Jadi wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada itu bukan hanya untuk yang hadir, tapi untuk setiap generasi ke generasi, yang mana wasiat itu menjadi satu hal yang harus kita pegang teguh dan kita jalani. Dan setelah beliau dari padang Arafah, wukuf di padang Arafah, kemudian beliau menginap di Musdalifah dan beliau menjamak salat maghrib dan salat isya, ya. Kemudian sebelum terbit matahari beliau kemudian langsung ke Mina dan kemudian melakukan Jumratul Aqabah. Nah, setelah tawaf ifadah kemudian beliau kembali ke Madinah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema berikutnya, yaitu pengiriman tentara Usamah ke Balqa dan mulai sakit beliau, yang kemudian sakit ini bersambung kepada wafatnya beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau sudah kembali ke Madinah,
beliau kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan diri, menyiapkan diri untuk kemudian berperang melawan orang-orang Romawi. Beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersiap-siap berangkat berperang kembali menghadapi orang-orang Romawi yang kemudian sudah bermanuver melakukan konsentrasi pasukan di perbatasan wilayah yang dikuasai kaum muslimin. Jadi kalau pada waktu perang Tabuk itu orang-orang Romawi itu sebenarnya kan berkongsi dengan beberapa kabilah-kabilah Arab untuk kemudian menyerang Madinah. Cuman mereka menunggu datangnya musim dingin, karena ketika musim panas mereka tidak bisa, karena dengan baju-baju besinya yang mengelilingi tubuh mereka nggak akan kuat ketika mereka berperang di musim panas. Maka untuk menyerang Madinah ketika itu mereka menunggu datangnya musim dingin. Tapi Rasulullah SAW ketika mendengar adanya konsentrasi pasukan di wilayah Tabuk itu, beliau langsung memobilisasi kaum muslimin untuk kemudian berangkat ke Tabuk dalam situasi ketika itu musim panas, sudah hampir panen. Perang Tabuk itu adalah perang yang paling berat yang dihadapi oleh kaum muslimin, karena dari sisi finansial mereka sangat kekurangan, dan bahkan ada sebagian beberapa sahabat itu yang kemudian Utsman bin Affan menyumbangkan dengan 100 ekor unta ditambah lagi 100 ekor unta ditambah lagi sampai 300, dan beliau menanggung beban orang yang berangkat jihad itu dengan kendaraannya. Jadi sahabat berangkat ke Tabuk itu kadang satu unta untuk dinaiki bertiga gantian gitu. Tapi ketika pasukan kaum muslimin sudah sampai di Tabuk, itu yang membuat kemudian kaget pasukan Romawi. Mereka nggak menyangka di musim panas yang seperti itu pasukan kaum muslimin sudah berada di situ, sehingga kemudian mereka tidak siap untuk melakukan konfrontasi pertempuran, karena mereka sudah mengetahui ketika mereka melawan kaum muslimin di perang perang yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, yakni orang tua dari Usama bin Zaid ini, lupa nama perangnya itu, bukan perang Tabuk, apa? Duh, lupa banget. Yang tiga panglima kaum muslimin itu gugur. Bukan Yarmouk. Yarmouk perang pada masa Khalifah Abu Bakar, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lupa banget perangnya. Itu awal kaum muslimin berkonfrontasi dengan pasukan Romawi, yang 3 panglima kaum muslimin itu gugur sebagai syahid, yang kemudian diganti oleh Khalid bin Walid dengan memakai strategi ketika malam hari Khalid itu memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin itu mengitari tenda-tenda musuh dengan derap-derap kudanya. Besok paginya pasukan disilang, yang tengah dipindah ke kiri, yang kiri dipindah ke kanan gitu, sehingga ketika pagi harinya musuh itu menduga betul semalam bantuan dari Madinah sudah datang, dan mereka bertempur itu mundur gitu, karena beberapa hari bertempur dengan kaum muslimin yang jumlahnya 3.000 pasukan ketika itu, 3.000 pasukan dalam perang Mu'tah namanya. Perang Mu'tah, dalam perang Mu'tah itu pasukan kaum muslimin hanya 3.000 pasukan melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 120.000. Tapi pasukan 3.000 ini mampu mengimbangi
pasukan Romawi dan bahkan berhasil memukul mundur. Tapi kemudian ketika itu Khalid bin Walid tidak kemudian sampai mengejar musuh sampai terus, karena sadar kekuatan kaum muslimin ketika itu hanya 3.000. Ditarik kembali pasukan kaum muslimin dan kemudian kembali pulang ke Madinah. Nah, sejarah ini diingat oleh orang-orang Romawi. 3.000 pasukan bisa kemudian melawan 100.000 pasukan. Apalagi ketika itu dalam perang Tabuk itu pasukan kaum muslimin jumlahnya sudah mencapai 30.000 orang. Jadi itu konfrontasi kedua. Cuman sekali lagi pasukan Romawi ini terus melakukan manuver untuk kemudian melakukan serangan ke Madinah. Makanya sekembalinya Nabi SAW dari Haji Wada, beliau langsung menyerukan kepada para sahabat untuk bersiap-siap kembali melakukan jihad fi sabilillah untuk memerangi orang-orang Romawi. Ya. Dan beliau menunjuk panglima perangnya itu adalah seseorang yang masih muda belia, masih umur belasan tahun, yaitu Usamah bin Zaid, yaitu putra dari Zaid bin Harisah yang gugur di Mu'tah. Maka atas penunjukannya ini banyak sekali kemudian terutama dari orang-orang munafik yang kemudian berkomentar, ya, anak ingusan ditunjuk untuk menjadi panglima, sementara yang ikut adalah sahabat-sahabat senior dari kalangan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar ketika itu. Dan kemudian Nabi SAW meyakinkan kepada mereka, terutama kaum muslimin yang masih meragukan tentang Usamah ini, beliau katakan, intat anu fi imarati Usamah bin Zaid faqad tana'tum fi isarati abihi min qabli. Jadi orang-orang yang menolak kepemimpinan Usamah bin Zaid, kata Nabi, sebenarnya mereka juga adalah orang-orang yang dahulu menolak kepemimpinan bapaknya di Mu'tah gitu. Ya, artinya orang-orang yang menolak itu ya mereka-mereka aja, memang orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Itu orang-orang munafik. Dan kemudian Rasulullah menegaskan bahwa Usamah ini adalah orang yang paling beliau cintai. Ya, wa imallah in kana lahabban nas ilayya. Bahwa dia, maksudnya Sayyidina Usamah bin Zaid, adalah orang yang paling beliau cintai. Ya, makanya pada masa Umar bin Khattab itu, Abdullah bin Umar itu sempat protes kepada abinya. Ya, Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar itu pernah protes kepada abinya, yaitu ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah. Kenapa? Karena bagian gaji Abdullah bin Umar itu lebih kecil dibandingkan dengan Sayyidina Usamah bin Zaid. Ya, padahal secara kontribusi kepada perjuangan Islam dan kaum muslimin mungkin sama, ikut perang yang sama, ya, dan sebagainya. Tapi apa jawaban Umar ketika itu? Tahukah engkau siapa aku dan siapa kamu dibandingkan dengan siapa Usamah bin Zaid dan siapa bapaknya? Bapaknya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga Usamah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar itu kemudian Umar bin Khattab memberikan bagian yang lebih terhadap Usamah bin Zaid dibandingkan putranya sendiri Abdullah bin Umar. Maka ketika kemudian tidak ada lagi penolakan terhadap kepemimpinan Usamah ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang kredibilitasnya, maka pasukan ini sudah mulai bergerak. Cuman ketika di tengah perjalanan Sayyidina Usamah ini mendengar berita tentang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian berkemah di situ menunggu keputusan apakah kemudian beliau berangkat atau
Tidak ke medan perang itu, karena terdengar kabar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Nah, mulai sakitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di sini seperti diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya, begitu juga Ibnu Sa'ad dari bapaknya an Abi Muwaihibah, ya, an Abi Muwaihibah. Ini adalah seorang budak yang pernah dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi min jawfil lail faqala ya Aba Muwaihibah qad umirtu an astaghfira li ahli hadzal baqi fantalaqa ma'i fantalaqtu ma'ahu falamma waqafana 'alaihim qala assalamu alaikum ya ahlal maqabir la yahna lakum ma asbahtum fi ma asbahan nas fi aqbalatil fitan mithla qat'il layl al-mudlim yatbi'u akhiruha awwalaha al-akhirah syarrun min al-ula thumma aqbala alayya faqala inni qad u'titu mafatiha khazainid dunya wal khuldu fiha fakhuyirtu baina dhalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah faqultu bi abi anta wa ummi fakhudh mafatih khazainid dunya wa takhallada fiha thumma al jannah qala la wallah aba muhaihibah qad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah thumma astaghfaru li ahli al baqi thumma ansarafa fabtada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'ahu alladhi qubida fihi. Jadi awal permulaan sakit beliau itu dimulai ketika kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke kuburan Baqi. Hadis ini diceritakan oleh Abi Muwaihibah. Suatu ketika, suatu malam beliau diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyertainya berziarah ke kuburan Baqi, ya, kuburan Baqi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada ahli kubur, ya, assalamualaikum ya ahlal maqabir. Kemudian beliau mendoakan para ahli kubur ini dan kemudian beliau bersabda kepada Abi Muwaihibah ini bahwa setelah sepeninggalanku kalian akan menghadapi fitnah-fitnah, yang fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam, kata beliau, yang yattabi akhiruha awwalaha, yang fitnah itu datang secara beruntun, ya, secara beruntun. Terus al-akhiratu syarrun minal ula, fitnah yang datang kemudian lebih buruk dari fitnah yang datang sebelumnya. Terus begitu berurutan seperti potongan-potongan malam. Seakan-akan beliau sudah melihat apa yang akan terjadi sepeninggal beliau, apa yang terjadi terhadap kaum muslimin sesudahnya, ya. Mungkin beliau sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian melihat konflik-konflik yang terjadi di antara para sahabat pada separuh kepemimpinan Utsman bin Affan, yang fitnah itu timbul dari sana. Kemudian terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, ya. Jadi itulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sepeninggal beliau kaum muslimin itu akan menghadapi fitnah-fitnah, yang fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang terus menerus, ya.
yang datang kemudian lebih parah dari yang sebelumnya. Dan kemudian beliau bercerita kepada Abi Muwaihibah ini bahwa sesungguhnya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci dunia, ya, diberi pilihan apakah akan memilih khazainud dunya wal khuldu fiha, kehidupan dunia dan kekal di dalamnya, atau memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dari syurga. Maka kemudian Abi Muwaihibah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, maka ambillah kunci-kunci dunia dan kekal di dalamnya, kemudian ambil pula syurga gitu. Jadi ambil dua-duanya, kata Abi Muwaihibah. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la wallah, tidak wahai Abi Muwaihibah, wallah demi Allah, qad ikhtartu liqa rabbi wal jannah, aku telah memilih berjumpa dengan Tuhanku dan syurga. Ya, jadi ini yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memegang kunci-kunci dunia dan kemudian kekal di dalamnya, dan ditawarkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian syurga, beliau memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan syurga. Maka sepulang dari Baqi ini kemudian beliau sudah merasakan pusing yang amat sangat, ya. Pusing yang amat sangat, sakit yang amat sangat di bagian kepala. Dan beliau kemudian berseru, ya, ketika sampai di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan wa ra'sa. Wa ra'sa ini ungkapan aduhai betapa sakitnya kepalaku gitu. Nah, terkait dengan penyebab wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini para ulama berbeda pendapat sebenarnya. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sakitnya ini disebabkan oleh sisa-sisa racun yang beliau makan ketika beliau berada di dalam perang Khaybar. Nah, kita tahu dulu dalam ketika Khaybar itu ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perempuan Yahudi Khaybar yang kemudian bertanya kepada Nabi, daging kambing bagian mana yang paling beliau suka? Maka ketika dijawab, yaitu pada bagian paha, ya. Nah, pada bagian paha itu kemudian dibubuhi racun, ya, dan disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat sampai menggigit daging itu, dan kemudian daging ini berbicara kepada Nabi bahwa dirinya mengandung racun. Maka langsung dimuntahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa seorang sahabat yang ikut makan bersama beliau langsung meninggal di tempat. Itu dari saking ganasnya racunnya itu. Cuman sisa-sisa racun itu juga sudah ada yang masuk melalui pori-pori dari yang lewat gigi beliau gitu. Pori-pori yang melalui lubang gigi, sehingga terkadang beliau itu mengeluhkan sakit yang dari efek racun yang beliau makan di Khaybar itu. Sehingga kata para ulama yang berpendapat bahwa beliau wafat di racun ini sebenarnya adalah untuk memberikan anugerah kematian termulia terhadap nabinya, yaitu kematian syahid itu. Artinya perbedaan di kalangan para ulama terkait penyebab kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dua-duanya itu ingin memposisikan bahwa kematian yang diperoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kematian yang termulia. Karena tidak mungkin kemudian Allah tidak menganugerahi kematian syahid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebab kematiannya itu adalah tetap disebabkan oleh
racun yang beliau makan ketika dalam perang Khaybar. Nah, sebagian pendapat mengatakan karena Nabi SAW itu wallahu ya'simuka minan nas kan di dalam Al-Quran, bahwa Allah menjagamu dari kejahatan manusia. Jadi nggak mungkin kalau kemudian racun ini menjadi penyebab kematian Nabi. Ya, karena Nabi adalah orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia untuk kemudian membunuhnya gitu. Karena beliau diamanai oleh Allah untuk menyampaikan risalah dakwah ini dan Allah menjaganya. Ya. Jadi dua-duanya ini sebenarnya ya sama gitu. Ingin memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan yang mulia. Ya. Di satu sisi ulama berpendapat karena maksum beliau itu kemudian dibunuh oleh manusia gitu. Di satu sisi ulama mengatakan tidak mungkin bagi Rasulnya Allah tidak menganugerahi kematian syahid kepadanya gitu. Nah, yang jelas ketika kemudian pulang dari berziarah dari Baqi ini, beliau sudah merasakan pusing yang amat sangat dan mengeluh kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan itu dimulai pada akhir bulan Safar dari tahun ke-11 dari hijrah ya. Jadi bulan Safar, akhir bulan Safar mau masuk bulan Rabiul Awal. Dan ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya karena gini, biasanya kalau Nabi merasakan sakit itu beliau biasanya itu membaca mau'idatain ya, mau'idatain atau dua surat penjaga, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau terbiasa mengusapkan kepada bagian-bagian anggota tubuh yang sakit. Ini meruqyah diri sendiri, itu kebiasaan Nabi. Makanya ketika dalam kondisi sakit yang agak parah ini, kata Sayyidah Aisyah di dalam cerita beliau yang kemudian membaca dua surat ini dan kemudian mengusapkan kepada bagian-bagian yang sakit di dalam anggota tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau sudah mulai sakit ini, beliau meminta izin kepada seluruh istri-istrinya untuk kemudian minta dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kebetulan ketika itu beliau sedang berada di rumah salah satu istri beliau, yaitu Sayyidah Maimunah, dan kemudian atas persetujuan seluruh istri-istri beliau dipindah ke rumah Sayyidah Aisyah yang rumah Sayyidah Aisyah itu juga dekat dengan masjid ya. Dan beliau dipapah oleh Sayyidina Fadl dan Sayyidina Abbas. Fadl bin Abbas ya, Fadl bin Abbas sepupu beliau, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dipapah berdua sama Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya adalah sepupu beliau. Dan dibawa kemudian ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika kemudian sakit beliau terus tambah parah, beliau ingin sekali kemudian untuk menjumpai sahabat-sahabat beliau yang sedang salat di masjid, yang para sahabat itu merasakan kecemasan yang sangat luar biasa ketika itu, ketika mendengar kabar tentang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan para sahabat ketika itu, beliau memaksakan diri kemudian untuk pergi ke masjid, dan beliau minta untuk kemudian disiram ke dalam bagian tubuh beliau dengan 7 kirba air ya, disiram pakai air untuk menurunkan demam panasnya. Maka setelah beliau disiram dengan 7 kirba air itu, kemudian beliau minta untuk kemudian pergi ke masjid ya, dan dalam keadaan kondisi ya kepala pusing
beliau kemudian memaksakan diri pergi ke masjid. Ketika itu ketika Abu Bakar sedang mengimami salat itu, menjumpai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka Abu Bakar kemudian mengambil, Rasulullah sebenarnya mengisyaratkan kepada Abu Bakar ini untuk terus melanjutkan salat bersama manusia. Cuman Abu Bakar ketika itu mundur, mengambil posisi mundur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam posisi duduk. Dan Abu Bakar ini kemudian salat mengikuti gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang bermakmum itu kepada Nabi mengikuti gerakan yang digerakkan oleh Abu Bakar, karena posisi Nabi salatnya sambil duduk itu ketika itu. Dan setelah salat beliau kemudian berkhutbah di mimbar. Kemudian beliau bercerita, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah, ya, ayyutihi zahratud dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indahu. Jadi diberi pilihan oleh Allah untuk apakah mau memilih dunia menjadi raja dan nabi, atau ar-rafiqul a'la, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba itu, kata Nabi, memilih untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, Abu Bakar langsung menangis terseduh-seduh. Abu Bakar ini adalah orang yang paling mengerti terhadap beliau. Jangankan itu, ketika sudah mulai turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika manusia bergembira dengan turunnya ayat ini karena kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Abu Bakar ketika itu menangis terseduh-seduh. Artinya apa? Kalau kemenangan sudah tiba, kalau orang-orang kafir sudah berbondong-bondong masuk Islam, itu kan artinya tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hampir selesai. Jadi kesedihan-kesedihan Abu Bakar itu sudah dihabiskan bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul wafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah tentang seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah, apakah memilih dunia atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ini memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Abu Bakar tidak lagi bisa menahan tangisnya. Ketika ditanya oleh orang-orang, "Kenapa wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berbicara tentang seorang hamba yang diberi pilihan?" Apa kata Abu Bakar? "Kamu tidak tahu, seorang hamba yang dimaksudkan itu adalah beliau." Sehingga manusia ikut nangis ketika itu. Dan kemudian beliau menyampaikan beberapa khutbah singkat yang salah satu isinya itu, yang pertama beliau memuji Abu Bakar radhiyallahu an, ya, memuji Abu Bakar, seandainya aku boleh memilih kekasih, kata Nabi, maka niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakinnal ukhuwah fil Islam, akan tetapi itu semua telah diganti dengan persaudaraan di dalam Islam gitu. Dan kemudian yang paling beliau tekankan juga, wa inni faradtu lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallah ma akhafu an tusyriku min ba'di walakinni akhsha alaikum ad-dunya antanafasu fiha. Jadi ini yang paling diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau ini, khutbah yang terakhir terhadap para sahabat-sahabat beliau. Saya tidak mengkhawatirkan kalian setelah sepeninggalkanku ini melakukan kesyirikan. Ma akhafu an tasyriku min ba'di,
Saya tidak khawatir kalian semua itu akan menjadi syirik sepeninggalanku. Yang paling saya khawatirkan terhadap kalian itu, kata Nabi, adalah dunia. Jadi ini yang diingatkan oleh Nabi kepada kita, bahwa ujian terbesar terhadap kita ini adalah dunia. Dan sejarah telah membuktikan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Bagaimana kemudian kaum muslimin terusir dari Andalus yang selama 7 abad lamanya kaum muslimin menegakkan pemerintahan di situ, kemudian harus pergi dari Andalusia itu dengan cara yang sangat mengenaskan. Kapan itu? Ketika kaum muslimin sudah lupa, ya, ketika kekayaan sudah membanjiri negeri-negeri kaum muslimin, ketika manusia semuanya pada silau dengan kehidupan dunia, mereka saling sikut memperebutkan jabatan, ya, mereka saling berebut dunia, itu yang kemudian itu yang menjadikan kemudian kaum muslimin itu lengah, ya. Begitu juga itu yang terjadi di Baghdad pada akhir pemerintahan Bani Abbasiyah, ya. Dunia itu yang kemudian menjadikan Khalagukan kemudian menduduki Baghdad yang dikenal dengan 1001 malam ketika itu, dari saking indah kotanya, dari saking makmur masyarakatnya. Tapi kondisi ketika itu, di satu sisi orang sudah mulai seluruh orientasi hidupnya adalah untuk kehidupan dunia. Di satu sisi orang-orang solehnya melihat orang-orang sudah semuanya berebut dunia, kemudian menyisihkan diri dari tempat ramai, mereka uzlah di tempat-tempat sunyi, menyelamatkan diri dari dunia yang katanya sudah rusak. Sehingga kondisi masyarakat ketika itu berada dalam kondisi yang di satu sisi tidak ada dai yang mengingatkan, di tengah-tengah kemudian tertipunya kaum muslimin dengan gemerlap kehidupan dunia ketika itu. Sehingga ketika tentara Hulagukan datang ke Baghdad, tidak ada lagi senjata yang bisa untuk dilawankan gitu. Karena keimanan itu sudah luntur oleh kehidupan dunia. Maka ini yang paling diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu penyakit wahan yang menjangkiti kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kepada umatnya akan menjadi musyrik setelah sepeninggal beliau, ya. Yang paling beliau khawatirkan adalah rayuan dan godaan dunia. Karena betapa banyak orang kadang-kadang yang awalnya berangkat dengan niat tulus untuk berjuang di jalan Allah, tapi di tengah jalan kemudian berbelok haluan lantaran rayuan godaan dunia. Betapa banyak dari kita yang seperti itu. Jadi ini khutbah terakhir yang beliau sampaikan di hadapan para sahabat, bahwa aku tidak mengkhawatirkan terhadap diri kalian sepeninggalku akan menjadi musyrik, akan tetapi dunia yang kemudian menyilaukan kita gitu. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah beliau dan sakit beliau tambah parah. Dan ini ada beberapa peristiwa yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan, sebenarnya meminta kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk memanggil beliau, karena ada beberapa wasiat yang ingin disampaikan kepada Abu Bakar, dan beliau katakan, ud'u ini memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah, ad'i ili Abu Bakrin abaka wa akhak hatta aktuba kitaban fa inni akhaf ay yatamanna mimman wa yaqulu qail ana aula wa bi
wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakrin. Jadi kata Nabi, ini sebagai isyarat bahwa beliau itu sebenarnya memang mengisyaratkan sepeninggal beliau itu Abu Bakar sebagai gantinya. Jadi memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah untuk memanggil Abu Bakar karena beliau ingin menulis surat wasiat, karena beliau khawatir nantinya ada seseorang yang kemudian mengatakan aku lebih berhak dibandingkan Abu Bakar, padahal Allah dan kaum mukminin lebih memilih Abu Bakar. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya menjadi satu isyarat, selain kemudian Abu Bakar diperintahkan untuk mengimami sholat di masa ketika beliau sakit, hadis ini juga menjadi sinyal tentang keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan sesudahnya itu adalah Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin. Nah, bahkan ketika itu sempat terjadi perdebatan sengit ya di kalangan beberapa para sahabat yang ada ketika itu, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi yang sakit amat sangat parah itu, beliau sebenarnya ingin menuliskan tentang satu wasiat yang kemudian dengan wasiat itu kalian tidak akan sesat setelahnya. Cuman karena kemudian terjadi kegaduhan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurungkan. Jadi mengurungkan ininya untuk kemudian menulis wasiat itu. Nah, setelah itu beliau kemudian memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk kemudian Abu Bakar ini untuk terus mengimami sholat bersama para sahabat-sahabat di masjid ya. Dan suatu ketika ini sedikit lagi ya, bahwa beberapa sahabat mengunjungi beliau seperti diceritakan oleh Ibnu Mas'ud dalam kondisi sakit itu. Ibnu Mas'ud itu memegang kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, terasa panasnya itu sangat luar biasa. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah panas yang menimpa engkau itu karena memang Allah menganugerahkan kepada engkau dua pahala yang berlipat?" Kata Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Betul wahai Ibnu Mas'ud," kata Nabi. Jadi panas yang menimpa Nabi itu 2 kali lipat orang biasa ya, 2 kali lipat orang biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda bahwa tidaklah seorang mukmin itu ditimpa sakit kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi dengan sakit yang berkali lipat itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya adalah derajat yang mulia di sisinya. Oleh karenanya kalau kita kemudian menemukan dalam beberapa cerita-cerita tentang beberapa wali misalnya yang wafatnya itu dengan cara yang sangat mudah ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak memilih dengan yang seperti itu? Ya, kalau kata Gus Baha itu karena memang beliau adalah seorang nabi yang selalu memilih pertengahan ya, termasuk di dalam cara beliau wafat ya. Karena sekali lagi Allah ingin menganugerahkan kepada beliau itu kematian dengan kematian yang mulia. Dan bahkan dalam beberapa riwayat itu ketika beliau dalam sakaratul maut itu, ketika beliau merasakan sakit yang amat sangat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan seluruh sakit sakaratul maut yang ditimpa umatnya untuk ditimpakan kepada beliau semuanya. Ini dari saking bagaimana kemudian kecintaan beliau kepada kita umatnya ini, sehingga beliau meminta kepada Allah untuk meringankan sakaratul maut untuk kita umatnya ya. Dan beliau selalu mengatakan la ilaha illallah wa inna lil mauti la sakarat ya, sesungguhnya bagi kematian itu ada
sakaratul maut yang akan kita rasakan di dalam kematian itu. Dan Rasulullah sudah mendoakan kita untuk kemudian Allah meringankan sakaratul maut kita, ya, ketika kita menghadapi sakaratul maut ini. Dan tentunya doa ini yang selalu kita panjatkan di dalam salat-salat kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, ya. Jadi itu salah satu hikmahnya kenapa Nabi SAW itu di dalam menghadapi kematian ini masih merasakan sakit yang amat sangat, ya. Yang pertama karena memang Allah ingin menganugerahi kepada beliau itu derajat yang tinggi, karena semakin besar ujian seseorang itu maka dia akan semakin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita spesifik membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sakaratul maut. Itu sakaratul maut yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau kemudian mengalami detik-detik wafatnya sampai kemudian peristiwa-peristiwa setelah beliau wafat. Baik, karena sudah sampai waktu Isya, naktafi darastina hadza walhamdulillah wa la'allallah jalla hadhihi dirasa nafi'an lana waffaqana Allahu lima yuhibbu yarda wa akhiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna